together. Interconnected groups of neurons in the brain are responsible for higher-order thinking and complex behavior. Through investigating the brain on the chemical, functional, and anatomical level, scientists unravel the vast power of the brain in health as well as disease. Neurotransmitters are chemicals that give rise to our everyday life, our actions, our moods, and our behaviors. The chemicals pass from neuron to neuron via synapses. Within the synapse, the glucose metabolism of the mitochondria and the electrical impulse of the action potential cause the vacuoles to intersect with the cellular wall and release neurotransmitters between junction membranes. Different functions and behaviors are localized in certain brain regions. Using this knowledge, the brain's many different mental functions can be broken down into more easily approachable elements. By looking at these smaller parts of brain regions and activities, a more comprehensive understanding of overall brain function can be built. For example, the circuits involved in vision receive information from the retina. After initial processing, these circuits analyze information in different streams, so that there's one stream of information describing what the visual object is, and another stream is concerned with where the object is in space. Once function is understood in the less complicated elements of brain organization, then this information can be reassembled to help understand the workings of the whole brain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya umat Islam Indonesia. Kita baru saja saksikan begitu kaya alam kita, ikan begitu banyak ada di daratan, ikan darat, dan juga ada di lautan. Gunung yang kita miliki menjamin terjadinya hujan sepanjang tahun dan mengalir, menyuburkan tanah kita, memudahkan kita berternak ikan, sumber protein luar biasa. Saudara-saudaraku sekalian, tahukah kita bahwa protein dari ikan, dari ayam, dari telur, dari daging sapi, dari daging kambing yang mudah kita ternak di dunia ini merupakan sumber utama, nutrisi utama, bahan utama yang menyebabkan otak kita, daya saing kita, daya pikir kita, intelektual kita. Namun, saudara-saudaraku, kita tidak memanfaatkan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencerdaskan bangsa kita selama ini. Kita memiliki angka stunting, angka kekerdilan, bukan saja kekerdilan tubuh fisik, tapi juga kekerdilan otak. Dari mana kita bisa bilang kita kerdil otak? Kalau saudara-saudaraku membuka ranking IQ dunia, ranking rata-rata, urutan rata-rata, peringkat rata-rata bangsa Indonesia mempunyai IQ 87. Sementara saudara-saudara kita Singapura, Jepang, Korea, Cina mempunyai rata-rata IQ 100 sampai 105. Apa artinya, saudara? Mereka lebih cerdas, mereka lebih banyak makan protein daripada kita. Dan karena mereka lebih cerdas, kita lihat di Indonesia produk-produk teknologi, bahkan kebijakan publik, bahkan investasi dikuasai mereka, dibanjiri oleh mereka, sementara kita tanda kutip kena dibohongi, kita kena dibodohin. Kita suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, yang pintar selalu membodohi yang lemah. Ini penting prinsip, saudara. Oleh karena itu, Al-Quran selalu mengajarkan kita, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala ta'lamun, liulil albab,
lilul absor, semua itu mengajarkan kita menggunakan akal. Tapi kita kurang menggunakan akal kita, dan karena makan protein kita kurang, akal kita kurang berkembang. Yang lalu sudah, saudara, jangan lupa akal kita, otak kita, potensi intelijensi kita dibentuk dalam 1000 hari pertama. Dari mulai kandungan, 80% otak insya Allah terbentuk di situ, sisanya 2 tahun kemudian. Jagalah ibu agar selalu sehat. Pada hari ibu ini, jagalah anak di dalam kandungan mendapat asupan protein yang cukup. Bapak-bapak harus mengalah kepada ibu hamil dan juga sebelum ibu hamil agar gizi bagus, sehingga anak kita nanti yang lahir akan menjadi anak yang cerdas, yang mampu bersaing di masa depan dengan Cina, Jepang, Korea, Singapura. Sekarang saudara sekalian, meskipun kita punya sumber alam banyak, tapi yang menikmati keuntungan besar bukan dari Indonesia, Singapura. Kenapa? Dia punya akal, dia punya otak, dia punya jaringan, punya network yang bisa menjual produk kita, keuntungannya lebih banyak di sana. Ini salah satu cara kita harus bersaing. Cerdaskan bangsa kita, utamakan kesehatan. Para pejabat pemerintah, baik pusat maupun daerah, jamin supaya rakyatnya mendapat gizi yang bagus, berobat kalau dia sakit, pelihara kesehatan ibu dan anak. Inilah makna hari ibu, bukan saja sekedar kita menghormati ibu, tapi buatlah ibu menjadi selalu sehat agar menghasilkan anak-anak yang cerdas dan sehat yang bersaing. Kita bersama bisa perjuangkan, asal jangan egois. Mari kita dukung bersama, kepentingan bersama. Sekian saudara sekalian, billahi taufiq wal hidayah. Semoga Allah memberikan kita peluang untuk membangun bangsa ini. Yang benar dari Allah, yang keliru dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.